Dewa Hindu dan tugasnya masing-masing. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bicara. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kali ini Bicara akan kembali menyajikan konten sejarah. Waktu teman-teman sekolah dulu, tentu ingat kan pernah mempelajari tentang 3 dewa Hindu atau yang sering dikenal sebagai Trimurti. 3 dewa Hindu ini memiliki tugasnya masing-masing. Dewa Brahma bertugas sebagai pencipta, Dewa Wisnu dengan tugasnya sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa yang bertugas sebagai pelebur. Nah, di Indonesia banyak ditemukan candi dan juga arka atau situs bersejarah yang menjadi perwujudan dari Dewa Siwa, seperti Linggayoni, Dewi Durga atau Dewi Parvati, dan Arka Ganesha atau anak dari Dewa Siwa dan Dewi Parvati. Di Indonesia sendiri, Dewa Ganesha menjadi simbol untuk ilmu pengetahuan atau kecerdasan. Tapi sebenarnya bukan hanya Dewa Ganesha saja. Dewi Saraswati atau istri Dewa Brahma juga merupakan Dewi ilmu pengetahuan. Pemujaan terhadap Dewa Ganesha menjadi kesimpulan bahwa umat Hindu Indonesia lebih banyak memuja kepada Dewa Siwa dibanding 2 Dewa Trimurti lainnya. Berdasarkan analisa sejarah, merupakan sesuatu yang wajar bila Dewa Siwa lebih banyak dipuja oleh umat Hindu Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Penyebabnya karena Indonesia dikelilingi oleh cincin api Pasifik dan berada di atas 3 tumbukan lempeng benua yang meliputi Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Dengan kata lain, Indonesia merupakan negara rawan bencana alam, terutama gunung meletus dan gempa bumi. Salah satu letusan gunung berapi yang terdahsyat adalah letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Bencana-bencana tersebut merupakan bagian dari peleburan yang menjadi tugas Dewa Siwa. Itulah mengapa Dewa Siwa lebih banyak dipuja di Indonesia dibanding Dewa Trimurti lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita pelajari lebih detail tentang 3 Dewa Hindu Trimurti beserta tugasnya masing-masing. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel Bicara dengan cara mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi menarik dari channel Bicara. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Bicara punya akun Instagram juga loh? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu di bicara.co.id. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya. Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya, teman-teman bisa kunjungi situs kami di bicara.co.id atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Play Store. Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. Dewa Brahma. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dewa Brahma memiliki tugas sebagai pencipta alam semesta. Sebagai pencipta, Dewa Brahma memiliki beberapa nama, antara lain Atmabhu, yang berarti yang ada dengan sendirinya, Boda, yang berarti guru, Braspat, yang berarti raja yang agung, Druhina, yang berarti sang pencipta, Ananta, yang berarti yang tiada akhir, Anawurti, yang berarti pengendara angkasa, Data, yang berarti pencipta, dan masih banyak sebutan lainnya. Dewa Brahma memiliki angsa atau hamsa sebagai kendaraannya. Dewa Brahma memiliki 4 wajah yang menghadap ke arah utara, selatan, barat, dan juga timur. Dewa Brahma juga memiliki 4 tangan yang mewakili 4 arah mata angin, yakni timur, selatan, barat, dan utara. Tangan kanan belakang melambangkan pikiran, tangan kiri belakang melambangkan kecerdasan, tangan kanan depan merupakan simbol ego, dan tangan kiri depan sebagai simbol kepercayaan diri. Dewa Brahma juga digambarkan membawa manik-manik doa yang dipercaya sebagai zat yang digunakan dalam proses penciptaan. Ada pula buku yang menjadi lambang ilmu pengetahuan. Dewa Brahma juga memiliki seorang istri bernama Dewi Saraswati yang dikenal sebagai Dewi ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi simbol bahwa setiap proses penciptaan, entah dalam bentuk karya atau apapun, bila tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka akan menjadi hal yang sia-sia. Dewa Wisnu. Setelah semesta diciptakan, tentunya perlu untuk dilindungi dan dipelihara. Dan inilah tugas yang dikerjakan oleh Dewa Wisnu, memelihara apa yang telah diciptakan oleh Dewa Brahma.
Dewa Wisnu dikenal sebagai dewa yang menunggangi burung Garuda, memiliki 4 tangan sebagai simbol kekuasaan dan kekuatannya untuk mengisi alam semesta, dan tubuhnya berwarna biru yang menjadi lambang kekuatan yang tak terbatas. Sama seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu pun memiliki seorang istri, Dewi Laksmi yang dikenal sebagai Dewi Kemakmuran, Dewi Kebijaksanaan, dan Dewi Kesuburan. Dewa Wisnu dikenal sebagai dewa yang sering turun ke bumi dan menjelma menjadi manusia, binatang, bahkan matahari. Tujuannya untuk melindungi bumi atau semesta dari kehancuran dan untuk mengajarkan Dharma Hindu. Dalam setiap penjelmaannya, Dewi Laksmi selalu setia mendampingi Dewa Wisnu. Penjelmaan Dewa Wisnu yang terkenal adalah saat beliau menjelma sebagai Sri Kresna atau kusir kereta Arjuna yang membantu Pandawa melawan Kurawa dan sebagai Rama yang gagah berani melawan Rahwana atau Dasamuka. Dewa Siwa. 3 dewa Hindu Trimurti yang terakhir adalah Dewa Siwa yang bertugas sebagai dewa pelebur. Dewa Siwa meleburkan semua yang sudah terlihat usang dan tidak layak berada di dunia dan dileburkan untuk dikembalikan kepada asalnya. Dalam Hindu Bali, Dewa Siwa dipuja sebagai dewa yang mengembalikan manusia dan makhluk hidup lainnya ke dalam unsurnya. Dewa Siwa memiliki ciri yang sedikit berbeda dari 2 dewa Trimurti lainnya, yakni memiliki hiasan kepala berbentuk bulan sabit, menjadikan ular kobra sebagai hiasan lehernya, dan selalu membawa trisula. Dewa Siwa memiliki 2 istri. Yang pertama adalah Dewi Uma atau Dewi Sati yang membakar diri karena konflik antara keluarganya dengan Dewa Siwa. Sepeninggal Dewi Uma, muncul Dewi Parvati yang dikenal juga sebagai titisan atau penjelmaan dari Dewi Uma. Dari pernikahannya dengan Dewi Parvati, lahirlah Dewa Ganesha yang dikenal dan dipuja sebagai dewa ilmu pengetahuan di Indonesia. Kisah Dewa Siwa juga pernah dibuat dalam drama India berjudul Mahadewa. Bukti pemujaan umat Hindu di Indonesia kepada Dewa Siwa sangatlah banyak. Candi-candi di Jawa Timur banyak dibangun untuk memuja Dewa Siwa. Arka Lembu Nadi atau kendaraan Dewa Siwa, Arka Dewa Ganesha, dan perwujudan Dewi Parvati banyak ditemukan dan dijumpai dalam kompleks candi-candi yang ada di Jawa Timur. Kesimpulan, agama Hindu dikenal sebagai agama yang memuja banyak dewa. Namun di antara sekian banyak dewa, Trimurti atau 3 dewa Hindu yang tadi kita bahas merupakan dewa yang paling ternama dan dipuja oleh banyak umat Hindu di dunia. Selain itu, ketiga dewa Trimurti juga memiliki tugas dan perannya masing-masing serta memiliki umatnya sendiri-sendiri. Oke guys, itulah pembahasan kita pada kali ini mengenai 3 dewa Hindu dan tugasnya masing-masing. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini, supaya teman-teman yang lain tahu mengenai informasi ini. Selain itu, terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Tetap stay tune di channel Bicara, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.